الحمد لله المحمود بنعماته المعبود بقدراته المطاع سلطانه المهروب من عذابه النافذ أمره في أرضه والسماء الذي خلق الخلق بقدراته وميزهم بأحكامه وأعازهم بدينه وكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل تاء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita saat ini telah memasuki paruh kedua bulan Sya'ban, salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang ulama kontemporer dari Mekah, guru beberapa ulama masyhur Indonesia, di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menyebutkan bahwa Sya'ban adalah syahrus sholawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena pada bulan Sya'ban Allah Ta'ala menurunkan ayat perintah sholawat yang sangat masyhur dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah yang sempurna. Syekh Wahbah Zuhaili, ulama besar Ahlussunnah dari Suriah, di dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan keistimewaan ayat ini dari segi struktur kebahasaan. Pertama, adanya perhatian besar terhadap tema ayat yang ditandai dengan penggunaan kalimat berita dan dikuatkan dengan kata inna, sesungguhnya. Kedua, pemakaian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya kalimat yang diawali dengan kata benda sehingga mengandung makna tetap dan konstan. Dan ketiga, pemakaian jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja yang mengandung makna sebagai sesuatu yang berkesinambungan terus-menerus sepanjang masa selamanya. Artinya kata shollu, sholawat dari Allah dan para malaikat, shollu alaihi wasallimu taslima, itu tetap konstan dan terus-menerus. Sementara Profesor Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan makna kebahasaan kata shollu. Kata shollu dari kata sholah, shod, lam, dan tak marbutoh yang maknanya menyebut-nyebut yang baik serta ucapan-ucapan yang mengundang kebajikan. Sedangkan kata salimu, sallu alaihi wasallimu taslima, terambil dari kata salam yang dari huruf sin, lam, dan mim, yang makna dasar dari kata yang terangkai dari huruf-huruf ini maknanya adalah luput dari kekurangan, kerusakan, dan aib. Nah, selain itu kemudian para ulama membagi pemaknaan sholawat, karena perintahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ada sholawat dari Allah, dari malaikat, dan perintah sholawat dari umat agar umat membaca sholawat. Sholawat dari Allah dimaknai sebagai rahmat. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir Fathul Qadir merujuk pada pendapat Imam Tirmidzi. Atau makna dari sholawat dari Allah adalah pemberian ampunan. Ini Imam Asy-Syaukani mengambil pendapat dari Al-Wahidi yang berasal dari Muqatil. Atau menurut Imam Qurtubi, sholawat dari Allah adalah rahmat dan keridhaan.
Yang kedua, sholat dari para malaikat dimaknai sebagai para malaikat yang memohonkan ampun. Ini Imam Asy-Syaukani maupun Imam Qurtubi sependapat. Dan ketiga, menurut Imam Qurtubi, sholawat dari umat yang dimaknai sebagai doa dan pengagungan kepada Nabi SAW. Maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang diagungkan dan dimuliakan di langit. Maka kita sebagai penghuni bumi juga harus turut memuliakan dan mengagungkan namanya. Kemudian pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad yang dimuliakan? Banyak jawabannya, para ulama sudah menguraikan. Tetapi ada dua hadis yang akan saya baca menggambarkan kemuliaan kanjeng Nabi. Nabi Muhammad bersabda, "Atibabal jannah yaumal qiyamah fa astaftah." Di hari kiamat kelak ketika aku minta dibukakan pintu surga, fayaqulul khazin, penjaganya berkata, "Ma anta? Man anta?" Siapa engkau? Faqulu, Nabi Muhammad menjawab, "Muhammad." Fayaqul, maka penjaga mengatakan, "Bika umirtu, kepadamu aku diperintahkan an la aftaha li ahadin qablaka, tidak membuka pintu surga bagi orang lain sebelum engkau." Di dalam hadis yang lain kanjeng Nabi bersabda, "Anna awwala syafi'in fil jannah." Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat di surga. Lam yusaddaq nabiyyu minal anbiya'i ma sadiqtu. Tidak ada nabi yang lebih besar jumlah pengikutnya dari aku. Wa inna minal anbiya'i, dan bahkan di antara para nabi yang ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahid. Ada nabi yang umatnya tidak ada yang percaya kecuali hanya satu orang. Ini hadis riwayat Muslim semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, dua hadis tersebut mewakili keagungan dan kemuliaan Nabi yang luar biasa, sehingga pantas dan wajar mendapat anugerah luar biasa, disalawati oleh Allah Ta'ala dan para malaikat. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah apa makna dari sholawat itu, selain makna kebahasaan yang sudah disampaikan tadi. Bacaan sholawat hadirin rahimakumullah seperti misalnya dalam kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, pemaknaannya adalah sebuah penghambaan yang paripurna. Di dalam kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ada tiga unsur. Satu, kepada siapa kita memohon kalimah Allahumma, yakni Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Unsur kedua adalah apa yang kita mohonkan, yakni sholli, ya Allah limpahkanlah sholawat, begitu. Ini yang kita mohonkan. Dan yang ketiga, kepada siapa itu permohonan disampaikan, ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga unsur ini diantaranya mampu menegaskan adanya perbedaan antara siapa Tuhan, apa permohonan, dan siapa hamba. Inilah penegasan dengan batas-batas yang jelas, sehingga kita sebagai umat Islam, apapun, sebanyak apapun sholawat yang kita lantunkan, kita baca, tidak mungkin atau mustahil jatuh pada pengkultusan, apalagi sampai menuhankan Nabi. Karena penegasan yang jelas, Allahumma ada yang kita suwun Allah Ta'ala, sholli ala, sholli pisunane adalah sholawat, dan kepada Muhammad, hambanya Muhammad, dan kita sebagai yang juga hamba memohon kepada Allah. Penegasan ini mencegah kita dari jatuh pada penuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat juga penghambaan, karena meskipun kanjeng Nabi sudah dijamin surga, kita masih didorong untuk mendoakan beliau dengan membacakan sholawat. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya adalah karena anugerah Allah Ta'ala yang tak terbatas dan tak bertepi, sehingga Allah ingin katakan penjaminan surga itu hanya kecil bagi Allah. Tapi Allah memiliki rahmat yang lebih besar dari itu semua, tak terbatas ruang waktu dan mencakup seluruh semesta. Maka bacaan sholawat itu adalah penghambaan, nyuwun kepada Allah yang rahmatnya begitu luas. Dan ini sesuai dengan yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, waqala rabbukum, dan Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, beribadah kepadaku,
Kuperkenankan bagimu innalladzina yastakbiruna an ibadati, dan barang siapa sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke neraka dalam keadaan yang sangat hina. Bahwa betapa besar anugerah Allah sehingga Allah selalu mendorong kita untuk menghamba, meminta. Dan bahkan kalau kita enggan berdoa, tak mau beribadah dan menyepelekan penghambaan, maka bagi Allah Ta'ala sikap ini adalah sebuah kesombongan yang diganjar dengan neraka jahanam dengan kehinaan yang amat sangat. Hadirin rahimakumullah, inilah sekelumit tentang apa makna sholawat, pentingnya sholawat yang mencerminkan sebaik-baik penghambaan. Dan ini pula hadirin rahimakumullah yang membuat sholat menjadi istimewa, di mana kemudian Imam Qurtubi di dalam tafsirnya menukil pendapat Abu Sulaiman Ad-Darani menulis, dan siapa yang ingin memohon sesuatu kepada Allah, maka ia sebaiknya terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian barulah ia meminta apa yang ia minta, lalu doanya ditutup dengan sholawat kepada Nabi SAW. Karena Allah Ta'ala hanya akan menerima sebuah doa yang diapit oleh dua sholawat kepada Nabi SAW, dan doa seperti ini terlalu mulia untuk tidak dijawab. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Sya'ban ini marilah kita sambut Ramadan, bulan ibadah, bulan penghambaan, bulan yang penuh ampunan, dengan memperbanyak bacaan sholawat dalam arti yang paripurna, menundukkan kesombongan diri, menegaskan penghambaan dan betapa butuhnya kita kepada Allah, sehingga menumbuhkan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasul, dan kemudian berbuah ketaatan dalam menjalankan setiap ibadah fardu, dan mendorong kita memperbanyak ibadah sunnah, serta tentu saja kemudian mampu tercermin dalam perbuatan hati, lisan, dan seluruh tubuh kita yang menampakkan keteladanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu isa wa ihsanuh ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada niyamillahi wa ifdalih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jamaah Jumat itu rahmati Allah Ta'ala, marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
اللهم ربي أعوذ بك من همازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عليما بما يكون اكفني شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عليما بما ينزل اكفينا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة، من بلدنا إندونيسيا خاصة، من بلدنا إندونيسيا خاصة، ومن بلدان المسلمين العامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.